Tiga Macan Lembah Neraka, Jilid 1. Hari masih pagi, matahari pun belum naik tinggi, ketika tiga sosok tubuh berkelebat mendaki lereng Gunung Jawi. Menilik dari gerakan mereka yang rata-rata gesit dan cepat, bisa diperkirakan kalau tiga orang ini memiliki kepandaian tinggi. Lincah dan ringan laksana kera, tiga sosok itu berlompatan ke sana kemari. Gerakan mereka baru terhenti ketika tiba di sebuah tempat yang lapang. Benarkah di sini tempat tinggal tua bangka itu? Macan Tutul, tanya salah seorang dari mereka. Orang itu bertubuh kekar, berkulit kuning. Pakaiannya berupa rompi yang terbuat dari kulit macan loreng. Dunia persilatan menjulukinya Macan Loreng Lembah Neraka. Orang yang dipanggil Macan Tutul menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang yang bertubuh pendek, gemuk, berkepala botak, dan berkulit merah. Pakaiannya serupa dengan Macan Loreng Lembah Neraka, hanya saja dari kulit Macan Tutul. Tapi, di sebelah mana, Macan Tutul? Tanya salah seorang lagi. Berbeda dengan kedua orang tadi, orang ketiga ini bertubuh tinggi kekar, berkulit hitam legam. Sepasang matanya jauh di dalam rongga. Pakaiannya berupa rompi dari kulit macan kumbang. Julukan orang yang angker ini adalah Macan Kumbang Lembah Neraka. Dalam dunia persilatan, nama ketiga orang ini dikenal sebagai dedengkot-dedengkot aliran hitam. Tiga Macan Lembah Neraka, begitu julukan mereka. Macan Tutul Lembah Neraka mendongakkan kepalanya menatap wajah Macan Kumbang. Baru setelah itu, tangannya yang gemuk dan pendek serta berkulit merah itu menuding ke arah selatan. Di sanalah tempat tua bangka itu. Mari, kita diburu waktu, ajak Macan Tutul Lembah Neraka. Setelah berkata demikian, Macan Tutul Lembah Neraka melesat. Lucu sekali kelihatannya, seperti bukan seorang manusia yang tengah berlari, melainkan sebuah bola yang menggelinding. Tapi sungguh pun Macan Tutul Lembah Neraka bertubuh pendek, sementara kedua rekannya bertubuh tinggi, tetap saja dia mampu mengimbangi lari kedua rekannya. Berkat ilmu meringankan tubuh mereka yang luar biasa, tak lama kemudian tampak oleh ketiga orang itu sebuah bangunan yang cukup besar. Itulah tempat tinggal si tua bangka, teriak Macan Tutul Lembah Neraka seraya menudingkan tangannya. Hup, ringan tanpa suara, tubuh pendek Macan Tutul Lembah Neraka hinggap di depan pintu gubuk itu. Hanya berjarak sekitar 3 tombak dari pintu. Macan Kumbang dan Macan Loreng Lembah Neraka pun menghentikan larinya. Tapak Jati, keluar kau, teriak laki-laki pendek gemuk itu lantang. Suara yang dikeluarkannya didorong dengan pengerahan tenaga dalam, membuat sekeliling tempat itu bergetar hebat. Macan Tutul Lembah Neraka menghentikan teriakannya. Ditunggunya beberapa saat jawaban dari dalam. Tapi sampai sekian lama menunggu, tak juga didengar sahutan. Tapak Jati, keluar, atau kubakar abis gubukmu, ancam laki-laki pendek gemuk itu lagi. Kulit wajahnya yang memang sudah merah menjadi kian merah, tatkala teriakannya sama sekali tidak digubris. Kali ini teriakan Macan Tutul jauh lebih keras dari yang pertama. Tak pelak lagi, teriakan itu menggema ke seluruh tempat itu. Gema yang bersahut-sahutan terbawa angin. Terdengar suara gemeretak dari mulut Macan Tutul Lembah Neraka. Setelah sekian lamanya menunggu, tidak juga muncul orang yang sejak tadi dipanggil-panggilnya. Tapi baru saja dia hendak berbuat sesuatu, di ambang pintu gubuk telah berdiri seorang kakek bertubuh kurus, berkepala botak, dan berpakaian abu-abu. Kumis dan jenggot yang menghias wajahnya berwarna dua, panjang sampai ke dada. Seperti tidak mengetahui kemarahan ketiga orang di depannya, kakek kurus berkepala botak itu menghampiri perlahan. Mengapa kalian berteriak-teriak memanggilku? Meskipun usiaku telah lanjut, tapi aku belum tuli, tenang-tenang saja kakek yang dipanggil Tapak Jati itu berkata. Tidak usah berbasa-basi, Tapak Jati, sergah Macan Loreng Lembah Neraka keras. Kami datang untuk menagih hutang nyawa. Hehehe, Tapak Jati tertawa terkekeh-kekeh, sehingga mulutnya yang sudah ompong tidak bergigi terlihat. Sekarang kau boleh tertawa, Tapak Jati. Tapi, sebentar lagi kau akan merintih dan meratap minta dikasihani, ancam Macan Tutul Lembah Neraka. Aku tertawa karena merasa lucu mendengar ucapan kalian, sahut kakek kurus berkepala botak itu. Suaranya masih terdengar tenang. Rupanya, ancaman Macan Tutul Lembah Neraka tidak membuatnya gentar sama sekali. Mana ucapan kami yang kau katakan lucu itu, kakek peot, sergah Macan Loreng setengah membentak. Ucapan tentang maksud kedatangan kalian kemari. Macan Tutul Lembah Neraka mengernyitkan alisnya. Menagih hutang nyawa yang kau anggap lucu, Tapak Jati, tebak laki-laki pendek gemuk setengah tak percaya.
Hehehe, hanya tawa terkekeh saja yang menyambut ucapan macan tutul lembah neraka. Keparat kau, tapak jati, maki macan loreng lembah neraka. Di mana letak kelucuannya? Cepat katakan, sebelum lehermu kupuntir. Hehehe, sungguh gagah sekali. Bukankah kau, macan loreng lembah neraka? Tebak Eyang tapak jati sambil menatap tajam tubuh kekar dan berkulit kuning itu. Dan kalau aku tidak salah duga, kalianlah yang berjuluk tiga macan lembah neraka? Rupanya matamu masih belum lamur, tapak jati. Memang kamilah yang berjuluk tiga macan lembah neraka, sahut macan tutul lembah neraka sambil tersenyum lebar. Memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan tokoh hitam, mereka akan merasa bangga apabila ada orang yang mengenal nama atau julukannya. Nah, kalau kalian benar tiga macan lembah neraka, kapan aku berhutang nyawa pada kalian? Sambung Eyang tapak jati lagi. Seingatku, aku tidak pernah berurusan dengan orang-orang lembah neraka. Apalagi sampai membunuh, kau memang tidak bersalah pada kami. Tapi orang yang ada hubungannya denganmu telah membunuh sahabat kami, Selak macan kumbang lembah neraka. Suaranya berat, penuh wibawa. Memang dibanding kedua saudaranya, laki-laki berkulit hitam ini yang paling pendiam dan jarang sekali bicara. Prinsipnya memang aneh, pukul dulu, urusan bicara belakangan. Eyang tapak jati mengerutkan alisnya. Dia yang sudah lama menyepi di lereng Gunung Jawi, mana tahu lagi urusan dunia persilatan. Siapa sahabat kalian? Tanya kakek kurus berkepala botak ini. Suaranya tidak lagi terdengar riang. Agaknya, Eyang tapak jati mulai menyadari keseriusan masalah yang dihadapinya. Dia tahu betul sifat tokoh yang berjuluk tiga macan lembah neraka ini. Mereka tidak akan mengusik orang yang tidak mempunyai urusan dengan mereka. Tapi, apabila orang mempunyai urusan dengan mereka, celakalah orang itu. Sampai kapan dan dimanapun, tiga macan lembah neraka ini akan terus memburu. Sahabat kami yang berjuluk raksasa rimba neraka, sahut macan tutul lembah neraka lantang. Raksasa rimba neraka, gumam Eyang tapak jati perlahan. Ya, jawab macan tutul lembah neraka singkat. Lalu, siapa pembunuhnya yang kalian tuduh mempunyai hubungan denganku? Desak tapak jati ingin tahu. Dewa Arak, jawab macan loreng lembah neraka lambat-lambat penuh tekanan. Dewa Arak, ulang kakek kurus berkepala botak itu. Dahinya berkernyit dalam. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Ya, Dewa Arak, tegas macan tutul lembah neraka. Kau mengenalnya, kan? Tidak, sahut Eyang tapak jati tegas. Bohong, sentak macan tutul lembah neraka keras. Buat apa repot-repot berdebat segala, macan tutul? Bunuh saja, abis perkara, Selak macan kumbang lembah neraka cepat. Merah wajah Eyang tapak jati mendengar ucapan yang sangat merendahkan dirinya itu. Jangan kalian kira aku takut dengan kalian. Aku mengatakan tidak mengenal orang yang berjuluk Dewa Arak, karena memang aku tidak mengenalnya. Bukan karena aku takut pada kalian, ucap kakek kurus berkepala botak itu menjelaskan. Tegas dan mantap sekali kata-katanya. Tiga macan lembah neraka terdiam seketika. Mereka mendengar adanya nada kesungguhan dalam suara itu. Macan tutul lembah neraka merayapi sekujur wajah Eyang tapak jati, seolah-olah dari situ dapat diketemukannya kebenaran ucapan itu. Benar kau sama sekali tidak mengenalnya, tapak jati? Tanya laki-laki pendek gemuk ini mulai lunak suaranya. Eyang tapak jati menggelengkan kepalanya. Mendengar julukannya pun baru kali ini, jawab kakek kurus berkepala botak itu jujur. Hah, kalau begitu, kami salah alamat, desah macan tutul lembah neraka pelan. Mari kita pergi. Setelah berkata demikian, macan tutul lembah neraka melangkahkan kakinya yang pendek dan gemuk meninggalkan tempat itu. Macan loreng lembah neraka pun membalikkan tubuh dan bersiap melangkah meninggalkan tempat itu. Tunggu, macan tutul, terdengar teriakan keras yang amat dikenal oleh macan tutul dan macan loreng lembah neraka. Suara berat dan bergaung penuh wibawa itu hanya dimiliki oleh macan kumbang lembah neraka. Ada apa, macan kumbang? Tanya macan tutul lembah neraka, seraya menghentikan langkah dan membalikkan tubuhnya. Macan loreng lembah neraka pun menghentikan langkah dan membalikkan tubuhnya. Ada sesuatu yang kau lupakan, macan tutul, ucap laki-laki berkulit hitam itu. Apa? Tanya macan tutul lembah neraka ingin tahu. Tapi macan kumbang lembah neraka tidak mempedulikannya. Pandangannya dialihkan, menatap sekujur wajah Eyang tapak jati lekat-lekat. Hal ini tentu saja membuat kakek kurus berkepala botak yang sudah menarik napas lega, kembali merasa tidak enak. Macan tutul lembah neraka menahan perasaan mendongkolnya. Dialihkan perhatiannya pada Eyang tapak jati.
Macan loreng lembah neraka pun tidak ketinggalan. Tapak jati, hanya Gumaman yang menyahuti panggilan macan kumbang lembah neraka. Kau kenal dengan Ki Wanayasa dan pendekar Ruyung Maut? Tanya macan kumbang lembah neraka dengan suaranya yang khas. Wanayasa aku kenal, tapi pendekar Ruyung Maut aku tidak kenal, jawab Eyang Tapak Jati. Apa hubunganmu dengan Wanayasa? Kejar laki-laki berkulit hitam legam itu. Dia muridku, dan pendekar Ruyung Maut, desak macan kumbang lembah neraka lagi. Merah wajah Eyang Tapak Jati. Tulikah macan kumbang lembah neraka ini? Bukankah sudah dikatakan kalau dia sama sekali tidak mengenal orang yang ditanyakan itu? Sudah kukatakan tadi, aku sama sekali tidak mengenalnya. Sahut kakek kurus berkepala botak ini tanpa berusaha menyembunyikan emosinya. Aneh, kau ini memang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, Tapak Jati, tanya macan kumbang lembah neraka lagi. Secerca senyum sinis menghias wajahnya. Aku tidak sepengecut itu, macan kumbang, sentak Eyang Tapak Jati keras. Begitukah, ejek macan tutul lembah neraka yang kini sudah mengerti. Mungkin memang kau tidak tahu, Tapak Jati. Tapi biarlah ku beritahu, pendekar Ruyung Maut itu adalah adik seperguruan Wanayasa. Mustahil, sergah Eyang Tapak Jati keras. Wanayasa hanya mempunyai satu orang adik seperguruan. Tribuana namanya. Macan tutul lembah neraka tersenyum mengejek. Sekarang kau tentu sudah bisa memperkirakan siapa pendekar Ruyung Maut itu, Tapak Jati. Wajah Eyang Tapak Jati berubah hebat. Maksudmu, dia, pendekar Ruyung Maut itu adalah Tribuana? Tepat, sahut macan tutul lembah neraka. Apakah sekarang kau masih mau mengatakan tidak mengenal pendekar Ruyung Maut alias Tribuana itu? Aku tidak sepengecut itu, macan tutul. Kalau benar pendekar Ruyung Maut adalah Tribuana, jelas kalau pendekar itu adalah muridku, tandas Eyang Tapak Jati. Sekarang masalahnya sudah jelas, Tapak Jati. Mau tidak mau kau harus tersangkut urusan ini. Kami harus menagih hutang nyawa sahabat kami, tegas macan tutul lembah neraka sambil menatap tajam wajah kakek kurus berkepala botak itu. Eyang Tapak Jati membisu, tidak membantah sedikit pun. Benar atau tidak dia tersangkut masalah ini, tidak dipedulikan lagi. Harga dirinya telah tersinggung. Sikap tiga macan lembah neraka begitu meremehkan dirinya. Dan ini membuat amarahnya bergolak. Agak heran hati macan tutul lembah neraka ketika melihat kakek kurus berkepala botak itu diam saja. Perlu kau ketahui, Tapak Jati. Dewa Arak adalah putra dari Tribuana, muridmu. Apa? Sepasang mata Eyang Tapak Jati terbelalak lebar. Dewa Arak putra Tribuana? Jadi, dia adalah cucu muridku. Benar. Dan karena itulah, kami harus menagih hutang nyawa sahabat kami padamu. Tapak Jati, tandas laki-laki bertubuh pendek gemuk itu keras. Akan kuturuti apa maumu, macan tutul. Aku malah bangga seandainya Dewa Arak benar-benar cucuku. Dan seandainya benar, dia yang membunuh raksasa rimba neraka pun, aku akan membelanya. Karena dia berada di pihak yang benar. Keparat, kau cari mampus, Tapak Jati, selak macan tutul lembah neraka seraya melompat menerjang. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang terlihat hanyalah bayangan hitam yang berkelebat ke arah Eyang Tapak Jati. Macan tutul lembah neraka membuka serangan dengan sampokan tangan kanan yang membentuk cakar naga ke pelipis Eyang Tapak Jati. Sementara tangan kirinya disilangkan di dada, bersiaga terhadap serangan balasan lawan. Serangan itu datang begitu cepat, tapi masih lebih cepat lagi gerakan yang dilakukan Eyang Tapak Jati. Segera tubuhnya ditarik ke belakang, sehingga sampokan itu menyambar lewat di depan mukanya. Tidak hanya sampai di situ saja yang dilakukan kakek kurus berkepala botak itu. Secepat kilat kaki kanannya menyambar deras ke perut lawan. Macan tutul lembah neraka tentu saja tidak mau perutnya tertendang. Segera saja tangan kirinya yang disilangkan di dada, dibacokkan ke bawah. Takek, benturan antara tangan dan kaki yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi tidak bisa dielakkan lagi. Akibatnya, baik macan tutul lembah neraka maupun Eyang Tapak Jati sama-sama terhuyung mundur satu langkah. Dari hasil benturan ini dapat diketahui kalau tenaga dalam kedua tokoh itu berimbang. Eyang Tapak Jati terkejut juga mengetahui hal ini. Memang sebelumnya laki-laki kurus berkepala botak ini pernah mendengar kelihayan macan tutul lembah neraka. Tapi sungguh di luar dugaannya kalau sampai selihai itu. Kalau satu orang di antara mereka saja sudah begitu lihai, bagaimana kalau mereka maju berbarengan? Diam-diam Eyang Tapak Jati mengkhawatirkan nasib cucu muridnya bila terpaksa harus berhadapan dengan mereka sekaligus.
Tapi kakek kurus berkepala botak ini tidak bisa berpikir lama-lama, karena serangan dari macan tutul lembah neraka telah menyambar lagi. Tahu kalau lawan memiliki kepandaian yang amat tangguh, Eyang Tapak Jati pun mengeluarkan ilmu andalannya, ilmu sepasang tangan penakluk naga. Macan tutul lembah neraka menggeram hebat. Sepasang tangannya yang berbentuk cakar, menyambar-nyambar dahsyat mencari sasaran. Eyang Tapak Jati berusaha mempertahankan selembar nyawanya dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kakek kurus kepala botak ini menyadari kalau lawan yang akan dihadapinya bukan hanya macan tutul seorang, tapi masih ada dua lawan tangguh lagi yang menunggunya. Kalau mengulur-ulur waktu, dia khawatir akan keburu lelah sebelum menghadapi lawan yang lainnya. Pertarungan antara kedua tokoh yang sama-sama sakti itu berlangsung cepat. Sehingga dalam waktu sekejap saja, 20 jurus telah berlalu. Dan sampai sejauh ini, belum nampak tanda-tanda ada yang akan terdesak. Macan tutul lembah neraka meraung. Laki-laki pendek gemuk ini marah bukan main. Sungguh tidak disangka kalau lawannya begitu lihai, sehingga sampai sekian lamanya dia belum mampu mendesak. Haat, macan tutul meraung murka. Tubuhnya melompat menerjang Eyang Tapak Jati. Dan selagi berada di udara, tubuhnya dibalikkan seraya mengibaskan kaki kanannya. Eyang Tapak Jati bersikap tenang. Kibasan kaki yang mengancam kepalanya itu segera dibuat mati kutu dengan hanya merundukkan sedikit tubuhnya. Tapi tak disangka-sangka, kalau mendadak tubuh macan tutul lembah neraka berputar sekali lagi di udara. Dan dari atas, kedua tangan yang berbentuk cakar itu menyampok ke belakang kepala lawannya. Eyang Tapak Jati terperanjat kaget, namun tidak menjadi gugup. Buru-buru dia melompat ke depan, kemudian bergulingan menjauh. Hup, ringan tanpa suara, kedua kaki macan tutul lembah neraka menjejak tanah. Dan secepat kedua kaki itu mendarat, secepat itu pula laki-laki bertubuh pendek gemuk ini memburu tubuh Eyang Tapak Jati yang sedang bergulingan menjauh. Hih, macan tutul lembah neraka memekik keras, seraya mengkelebatkan cakarnya ke arah tubuh Eyang Tapak Jati. Krap, krap, jari-jari macan tutul lembah neraka amblas ke dalam tanah, ketika tubuh Eyang Tapak Jati telah bergulingan menghindar. Tapi laki-laki pendek gemuk ini tidak putus asa. Kembali tubuh yang bergulingan itu dikejar, dan dihujani dengan serangan-serangan cakarnya yang menimbulkan desir angin bercicitan. Beberapa saat lamanya terjadi adegan yang lucu dan menarik. Tubuh Eyang Tapak Jati terus bergulingan, mencoba melepaskan diri dari sambaran cakar macan tutul lembah neraka yang terus mencecarnya bertubi-tubi. Hiya, mendadak Eyang Tapak Jati memekik nyaring. Belum lagi abis gema teriakan itu, tahu-tahu tubuhnya sudah melenting laksana seekor ikan. Hih, macan tutul lembah neraka tentu saja tidak membiarkan lawannya lolos. Cepat dia pun melompat, mengejar tubuh Eyang Tapak Jati yang telah melenting lebih dulu. Hiaat, seraya mengeluarkan bentakan nyaring, macan tutul lembah neraka mengirim serangan ke arah ulu hati. Kedua cakarnya menyambar ganas menuju sasaran. Eyang Tapak Jati tidak punya pilihan lain lagi. Tubuhnya masih berada di udara, dan merupakan suatu hal yang mustahil bila harus mengelak selagi kedua kakinya tidak mempunyai landasan untuk berpijak. Terpaksa dipapaknya serangan itu dengan kedua tangan yang membentuk cakar. Prat, benturan antara dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi itu tidak bisa terelakkan. Dan akibatnya, tubuh kedua tokoh sakti itu sama-sama terjengkang. Rasa nyeri merayapi sekujur tangan mereka. Hup, hampir bersamaan, kedua tokoh itu mendarat di tanah. Tampak jelas betapa macan tutul lembah neraka dan Eyang Tapak Jati sama-sama terhuyung, begitu kedua kakinya hinggap di tanah. Macan tutul lembah neraka meraung murka. Begitu selesai memperbaiki posisi kuda-kudanya, seketika itu juga tangannya bergerak. Dan entah dari mana, tahu-tahu sebuah ruyung terbuat dari perak telah tergenggam di tangannya. Hiya, seraya mengeluarkan pekikan melengking, macan tutul lembah neraka berlari menyerbu Eyang Tapak Jati. Ruyung perak di tangannya diayunkan ke arah kepala tokoh berusia lanjut itu. Wut, angin berhembus keras mengawali tibanya serangan ruyung. Tapi Eyang Tapak Jati tidak menjadi gugup. Segera dilempar tubuhnya ke belakang, bersalto beberapa kali di udara. Dan begitu kedua kakinya menjejak tanah, pada kedua tangannya juga telah tergenggam sepasang tongkat pendek berwarna hitam mengkilat. Tanpa ragu-ragu lagi, Eyang Tapak Jati segera menggunakan ilmu andalannya, ilmu sepasang tongkat pembunuh naga. Angin menderu-deru keras begitu Eyang Tapak Jati menggerak-gerakkan sepasang tongkat pendek di tangannya. Kini dengan dua tongkat di tangan,
Kakek kurus berkepala botak ini menghadapi serbuan macan tutul lembah neraka yang menggunakan ruyung perak. Pertarungan kembali berlangsung sengit. Dengan senjata andalan di tangan, akibat yang ditimbulkan oleh pertarungan kedua tokoh itu menjadi semakin dahsyat. Debu mengepul tinggi ke udara. Tanah terbongkar di sana-sini. Sebentar saja puluhan jurus telah berlalu, dan sampai selama itu, belum ada tanda-tanda siapa yang akan terdesak. Kepandaian kedua orang itu ternyata berimbang, baik dalam hal tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuh. Tapi menginjak jurus ke-120, napas Eyang Tapak Jati mulai terengah-engah. Maklum, usia kakek ini sudah sangat tua. Di samping itu, sudah lama sekali tidak berlatih, kecuali hanya bersemadi. Itu pun hanya seperlunya saja. Maka tidak aneh kalau saat ini kakek kurus berkepala botak itu sudah kelelahan. Seiring dengan rasa lelah yang timbul, gerakan-gerakan Eyang Tapak Jati pun mulai menjadi lambat. Tenaganya mulai merosot jauh. Serangan-serangannya sudah berkurang. Beberapa kali sewaktu mengadu senjata, tubuh tokoh berusia lanjut ini terhuyung-huyung. Tentu saja hal ini membuat macan tutul lembah neraka menjadi girang. Serangan-serangan ruyungnya pun semakin ditingkatkan. Karuan saja hal ini membuat Eyang Tapak Jati semakin kerepotan. Pada jurus ke-131, macan tutul lembah neraka mengayunkan ruyungnya ke pelipis Eyang Tapak Jati. Bergegas kakek kurus berkepala botak itu mengangkat tongkatnya menangkis. Trak! Eyang Tapak Jati memekik tertahan. Kondisinya yang sudah lelah, dan tenaganya yang sudah jauh berkurang, membuat tubuhnya terhuyung-huyung sewaktu menangkis serangan itu. Tongkat pendek di tangannya pun kontan terlepas dari genggaman. Dan sebelum kakek kurus itu sempat berbuat sesuatu, macan tutul lembah neraka kembali mengirimkan serangan susulan. Hiya, senjata ruyung milik laki-laki pendek gemuk itu menyambar bertubi-tubi ke arah dada dan ulu hati Eyang Tapak Jati. Buk! Kakek kurus itu memekik tertahan. Tubuhnya yang sudah lelah membuatnya tidak mampu mengelak, sehingga dengan telak dan kerasnya semua sambaran ruyung macan tutul lembah neraka bersarang di sasarannya. Seketika itu juga tubuh Eyang Tapak Jati terjungkal, dan jatuh berdebuk keras di tanah. Dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah segar. Hahaha, macan tutul lembah neraka tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa kemenangan. Ditatapnya wajah Eyang Tapak Jati yang sudah tak mampu bangkit lagi. Sekali pandang saja, laki-laki bertubuh pendek gemuk ini tahu kalau kakek kurus itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Luka-luka yang dideritanya terlalu parah. Setelah melepaskan pandang mata mengejek, macan tutul lembah neraka lalu melangkah perlahan menghampiri kedua rekannya. Mari kita pergi, ucap laki-laki pendek gemuk ini pelan. Setelah berkata demikian, tubuhnya melesat dari situ. Cepat bukan main gerakannya, sungguh tidak sesuai dengan potongan tubuhnya yang gemuk dan pendek. Macan kumbang dan macan loreng lembah neraka pun melesat kabur dari situ. Mereka tak menyadari kalau sedari tadi ada sepasang mata yang mengintip semua kejadian itu. Sepasang mata dari seorang pemuda berwajah tampan, berpakaian merah muda. 3 Macan Lembah Neraka, Jilid 2. Sesosok bayangan ungu berkelebat cepat mendaki lereng Gunung Jawi. Cepat bukan main gerakannya. Rambutnya yang putih keperakan nampak berkibaran tersapu angin. Sosok bayangan ungu memekik kaget ketika di sebuah tikungan hampir saja bertabrakan dengan orang yang berpakaian serba hitam. Untung, dia sempat menahan langkahnya. Kemudian kakinya dijejakkan, sehingga tubuhnya melenting ke atas. Sosok ungu itu lewat di atas kepala orang itu, berputar sekali di udara, kemudian hinggap ringan di belakang sosok serba hitam tadi. Sosok serba hitam itu pun tidak kalah kagetnya ketimbang sosok bayangan ungu tadi. Sosok hitam itu tentu saja tahu kalau tadi hampir terjadi tabrakan, namun batal karena orang itu mampu mengelak dengan cara yang luar biasa sekali. Sosok serba hitam ini segera menghentikan langkahnya, tapi salah seorang dari dua rekannya segera memegang tangannya. Jangan cari perkara, macan kumbang, ucap rekannya yang bertubuh pendek dan gemuk, yang ternyata adalah macan tutul lembah neraka. Macan kumbang lembah neraka mendengus. Aku hanya penasaran dan ingin tahu siapa orang itu. Gerakannya sewaktu mengelakkan tubrukan, benar-benar mengejutkan hatiku. Lupakanlah, kita mempunyai urusan yang jauh lebih penting, membalas dendam kematian sahabat kita pada Dewa Arak, selak macan loreng lembah neraka ikut campur tangan. Tanpa berkata apa-apa, macan kumbang lembah neraka segera melesat dari situ. Macan tutul dan macan loreng lembah neraka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya.
Tak lama kemudian keduanya pun sudah melesat, menyusul rekan mereka. Bukan hanya macan kumbang lembah neraka yang menghentikan larinya. Sosok bayangan ungu itu pun menghentikan larinya. Di bawah jilatan sinar matahari yang cukup terik, tampak jelas sosok ungu itu. Sosok ungu itu ternyata adalah seorang pemuda berwajah tampan dengan rambut putih keperakan tergerai sampai ke bahu. Sebuah guci arak perak tersampir di punggungnya. Siapa lagi kalau bukan Arya Buana, alias Dewa Arak. Tapi hanya sejenak saja Dewa Arak menghentikan larinya. Sesaat kemudian, tubuhnya sudah kembali melesat. Sungguh pun begitu, benaknya berputar keras. Siapakah gerangan tiga sosok yang menilik dari gerakannya adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, duga Arya dalam hati. Tak lama kemudian, Arya pun tiba di tanah lapang yang luas. Sebelum tewas, almarhum ayahnya telah memberitahu kepadanya tempat tinggal kakek gurunya. Sehingga kini Arya tidak mengalami kesulitan untuk mencarinya. Memang niat Arya mendaki lereng Gunung Jawi ini adalah untuk menengok kakek gurunya. Sekaligus memperkenalkan dirinya. Sudah sejak lama sebenarnya Arya mempunyai maksud demikian, hanya saja selalu tertunda-tunda, karena selama dalam perjalanannya selalu menjumpai berbagai masalah. Sekarang kebetulan dalam pengembaraannya Dewa Arak melewati Gunung Jawi, maka Arya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Segera saja ditunaikan niat yang telah lama tertunda, mengunjungi kakek gurunya. Begitu tiba di tanah lapang yang luas ini, Dewa Arak kian mempercepat larinya. Pemuda berambut putih keperakan ini tahu kalau tidak lama lagi, dia akan tiba di tempat kediaman kakek gurunya. Apa yang diduganya memang tidak salah. Dari kejauhan, bangunan tempat tinggal Eyang Tapak Jati pun sudah terlihat. Hati Arya berdebar tegang, rasa gembira dan keinginan untuk segera bertemu membuatnya jadi agak gelisah. Tapi kegembiraan yang melanda hati Arya lenyap seketika. Mendadak pandangannya tertumbuk pada sosok tubuh yang tergolek di tanah. Perasaan tidak enak pun berkecamuk dalam dada Dewa Arak. Sesaat kemudian pemuda berambut putih keperakan ini telah berada di dekat tubuh Eyang Tapak Jati yang tergolek lemah tak berdaya. Sepasang mata Dewa Arak membelalak lebar. Perlahan tubuhnya membungkuk. Diperhatikannya raut sosok wajah yang tergolek itu. Ternyata ciri-ciri yang dimiliki kakek botak yang terbaring ini persis seperti yang diceritakan ayahnya. Perlahan tangan Dewa Arak diulurkan. Dirabanya detak jantung dan denyut nadi kakek kurus berkepala botak itu. Ah, ternyata kakek itu belum mati. Sungguh pun begitu, sekali lihat saja Arya telah mengetahui kalau Eyang Tapak Jati tidak bisa diselamatkan lagi. Eyang, panggil Arya. Perlahan sekali suaranya. Memang pemuda berambut putih keperakan ini masih kaget melihat kenyataan ini. Sungguh tidak disangkanya kalau perjumpaan pertama dengan kakek gurunya adalah perjumpaan untuk yang terakhir kalinya. Perjumpaan sekaligus perpisahan. Mendadak kelopak mata Eyang Tapak Jati yang semula terpejam rapat, membuka. Tapi sorot mata itu begitu kosong, seolah-olah tidak menampakkan sinar kehidupan. "Siapa kau?" tanya Eyang Tapak Jati dengan suara terputus-putus. Sepasang matanya menatap wajah Dewa Arak lekat-lekat. "Sepertinya aku pernah mengenalmu." Tentu saja Eyang Tapak Jati merasa mengenal Dewa Arak, karena wajah pemuda ini memang sangat mirip dengan ayahnya, Tribuana. "Aku Arya, Eyang." "Arya Buana," ucap pemuda berambut putih keperakan itu memberitahu. "Arya Buana," gumam kakek kecil kurus itu mengulang. "Ya, Eyang, aku cucu murid Eyang, ayahku Tribuana." "Ah, jadi, kaukah yang berjuluk Dewa Arak?" tanya Eyang Tapak Jati setengah tidak percaya. "Benar, Eyang. Kini aku datang menemui Eyang. Katakanlah, siapa yang telah melakukan semua ini pada Eyang?" Kakek bertubuh kurus itu menggelengkan kepalanya. "Lebih baik kau tidak usah mengetahuinya, Arya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang amat sakti. Cepatlah menyingkir dari sini. Mereka tengah mencarimu." Dewa Arak mengerutkan alisnya. "Mereka? Siapa mereka, Eyang? Mengapa mencariku?" tanya Arya. Nada suaranya menyiratkan keingintahuan yang dalam. Napas Eyang Tapak Jati mulai tersengal-sengal. "Mereka hendak membalas dendam padamu, Arya," sahut kakek itu terputus-putus. "Membalas dendam padaku?" tanya Arya meminta kepastian. "Benar. Mengapa, Eyang?" desak Arya. "Karena kau telah membunuh sahabat mereka," jawab Eyang Tapak Jati memberi penjelasan. Arya menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Wajahnya menyorotkan ketidakmengertian yang amat sangat. Siapakah orang yang tengah mencari-carinya? Dan, siapakah orang yang telah dibunuhnya? Dua pertanyaan itu menggayuti benak Dewa Arak.
Eyang tahu siapa sahabat mereka? Tanya Arya. Ya, sahut Eyang Tapak Jati seraya menganggukkan kepalanya. Mereka mengatakannya. Siapa, Eyang? Raksasa rimba neraka. Ah, seru Arya terkejut. Kau mengenalnya, Arya? Tanya Eyang Tapak Jati ketika dilihatnya Dewa Arak terkejut begitu mendengar nama raksasa rimba neraka. Perlahan kepala Arya mengangguk. Benar kau yang telah membunuhnya? Tanya kakek bertubuh kurus itu lagi. Kembali kepala Arya mengangguk. Kalau begitu, cepatlah kau menyingkir, Arya. Kalau perlu, cari paman gurumu. Dan mintalah perlindungan padanya, saran Eyang Tapak Jati. Raut wajahnya memancarkan kecemasan. Wajah Arya memerah mendengar ucapan itu. Maaf, Eyang, bukannya aku tidak menghargai saran Eyang. Tapi, aku bukanlah seorang pengecut yang akan lari dari tanggung jawab. Lagi pula paman guru telah tiada, Eyang. Apa katamu, Arya? Paman gurumu telah tewas? Tanya Eyang Tapak Jati kaget. Benar, Eyang, sahut Arya sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian secara singkat diceritakannya tentang kematian paman gurunya, juga kematian ayahnya. Untuk jelasnya, bacalah serial Dewa Arak dalam episode Pedang Bintang. Hah, sungguh tidak kusangka kalau umur mereka ternyata begitu singkat, keluh Eyang Tapak Jati. Suaranya terdengar kian lemah, bahkan napasnya pun tersengal-sengal. Melihat hal ini, karuan saja Arya menjadi khawatir. Pemuda berambut putih keperakan ini takut, kakek kurus itu keburu tewas sebelum memberitahukan siapa orang yang tengah mencarinya. Eyang, katakanlah, siapa orang yang tengah mencari-cariku? Lebih baik kau tidak usah tahu, Arya. Mereka sangat sakti. Tapi, Eyang, bagaimana bisa aku menjaga diri kalau tidak tahu siapa orang yang tengah mencariku? Ucap Arya memberi alasan. Eyang Tapak Jati kontan termenung. Disadari kebenaran ucapan cucu muridnya itu. Mereka berjuluk 3 macan lembah neraka. Ah, kepala kakek itu pun terkulai. Eyang, seru Arya tersentak kaget. Diguncang-guncangnya tubuh Eyang Tapak Jati yang telah tidak bernyawa lagi. Tapi, betapapun keras guncangan Arya, dan betapapun keras mulutnya menjerit-jerit memanggil kakek itu, tetap saja kakek itu diam tidak menjawab. Diam untuk selama-lamanya. Melihat hal ini, Dewa Arak pun sadar, tidak ada gunanya lagi dia berteriak-teriak dan menguncang-guncangkan tubuh itu. Arya pun lalu membopong mayat Eyang Tapak Jati, kemudian beranjak bangkit dan berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Tapi, baru beberapa tindak melangkah, terdengar suara bentakan nyaring. Pencuri keparat, jangan lari kau. Seketika itu juga Dewa Arak menghentikan langkahnya. Dibalikkan tubuhnya, menghadap bangunan tempat tinggal kakek gurunya, tempat asal suara bentakan itu. Dilihatnya seorang pemuda berlari cepat ke arahnya. Dewa Arak pun berdiri menunggu. Ingin diketahuinya, siapa pemuda yang datang dari rumah tempat tinggal kakek gurunya. Tak lama kemudian, pemuda itu pun telah berada di depan Dewa Arak, dalam jarak sekitar 3 tombak. Arya memperhatikan pemuda itu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Seorang pemuda bertubuh agak pendek, berwajah tampan, berpakaian merah muda. Siapa kau, Kisanak? Dan mengapa menuduhku pencuri? Tanya Arya. Nada suaranya terdengar agak ketus. Pemuda ini tidak senang dimaki seperti itu. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu, Kisanak, sergah pemuda berbaju merah muda itu sinis. Kalau saja saat itu Dewa Arak berada dalam keadaan biasa, mungkin emosinya masih bisa dikuasai. Tapi karena perasaan pemuda berambut putih keperakan ini sedang kacau, sikap pemuda baju merah muda itu membuat amarahnya meledak. Tidak usah berbelit-belit, Kisanak, potong Arya keras. Katakan, apa maksudmu sebenarnya? Kau adalah pencuri, tandas pemuda berbaju merah muda itu keras. Keparat, jelaskan maksudmu, sebelum habis kesabaranku. Pemuda berpakaian merah muda itu tersenyum sinis. Mayat yang kau bawa itu adalah mayat guruku. Apakah bukan pencuri namanya kalau seseorang membawa kabur hak milik orang lain? Seketika itu juga kemarahan Dewa Arak mereda. Urat-urat syarafnya yang tadi menegang kini mulai mengendur. Jadi, kau murid Eyang Tapak Jati? Tanya Arya meminta kepastian. Pemuda berbaju merah muda itu mengangguk. Secercah senyuman sinis tersungging di mulutnya. Benar, namaku Jayalaga. Ah, kalau begitu ada kesalahpahaman di sini, ucap Arya pelan, lebih mirip desahan. Senyum sinis pemuda berpakaian merah muda yang ternyata bernama Jayalaga semakin melebar. Kesalahpahaman? Sandiwara macam apa lagi yang kau mainkan, pencuri? Ayo, katakan siapa kau sebenarnya?
Wajah Dewa Arak kembali memerah. Lagi-lagi dia mendapat makian seperti itu. Kalau saja tidak ingat pemuda yang berdiri di hadapannya ini adalah murid kakek gurunya, sudah sejak tadi diberinya hajaran. Tapi, Arya menyabarkan diri. Aku bukan pencuri, Kisanak. Dan aku juga tidak sedang bersandiwara. Aku Arya, Arya Buana. Ayahku, Tribuana adalah murid Eyang Tapak Jati. Jadi, aku terhitung cucu murid gurumu. Jelas Arya panjang lebar. Senyum sinis di wajah Jayalaga belum juga sirna, kendati Dewa Arak telah memperkenalkan dirinya. Lalu, mengapa kau hendak mencuri mayat guruku? Dewa Arak berdehem untuk meredakan amarah yang bergelora di hatinya. Murid kakek gurunya ini benar-benar keterlaluan. Diam-diam Arya bingung sendiri. Tidak salahkah kakek gurunya ini mengangkat murid? Mengapa sikapnya begitu kasar dan sombong? Tapi, pemuda berambut putih keperakan ini menelan kemarahannya. Biar bagaimanapun, pemuda di hadapannya ini masih terhitung paman gurunya, dan dia harus menghormatinya. Mungkin kau lupa, bukankah tadi sudah kukatakan kalau aku bukan pencuri, ucap Arya setengah memprotes. Perasaan tidak senangnya pada pemuda baju merah muda ini membuatnya enggan untuk memanggil Jayalaga, paman guru. Mana ada pencuri mengaku, dengus Jayalaga. Dengar dulu penjelasanku, selak Arya agak keras. Kau berani membentakku? Aneh. Mana ada murid keponakan bersikap kurang ajar pada paman gurunya. Sikapmu semakin membuatku yakin kalau kau ini adalah seorang pencuri. Aku terpaksa bicara kasar karena kau tidak mau mendengar penjelasanku, semakin meninggi ucapan Dewa Arak. Lagi-lagi Jayalaga tersenyum sinis. Baiklah, ku dengarkan alasanmu, bicaralah. Terdengar suara gemeretak ketika seluruh tulang-tulang Dewa Arak berkerotokan. Kemarahannya yang berkobar membuat tenaga dalamnya bergolak sendiri, dan membuat tulang-tulangnya bergemeretakan. Pemuda berbaju merah muda itu terkejut juga begitu mendengar suara berkerotokan keras. Sesaat sepasang matanya menatap Dewa Arak penuh kekaguman, tapi di lain saat sudah kembali seperti biasa, memandang penuh ejekan. Semula kukira almarhum Eyang Tapak Jati tidak mempunyai murid lagi selain ayahku dan paman Wanayasa. Maka begitu kulihat dia telah tewas, kubawa dia pergi. Beliau akan kukuburkan di tempat yang layak, jelas Arya. Pintar juga kau memberi alasan. Tapi, aku perlu bukti kebenaran ucapanmu. Maksudmu, tanya Arya masih belum mengerti. Kau harus membuktikan kalau kau benar cucu murid Eyang Tapak Jati, tandas pemuda baju merah muda itu tegas. Bagaimana caranya? Kita bertarung, sahut Jayalaga tegas. Bertarung? Arya mengerutkan alisnya. Ya, jaga seranganku. Hiya. Setelah berkata demikian, tanpa mempedulikan Dewa Arak yang belum bersiap, dan juga tubuh Eyang Tapak Jati yang masih berada dalam pondongan Arya, Jayalaga telah menerjang. Tangan kanannya menyampok keras ke arah pelipis. Wukek, angin berhembus keras sebelum serangan itu sendiri tiba. Dewa Arak mengerutkan alisnya. Perasaan heran kian menyelimuti hatinya. Benarkah pemuda berbaju merah muda ini murid kakek gurunya? Kalau memang benar, kenapa sikapnya mencurigakan sekali? Tindak tanduknya mencerminkan sikap tokoh persilatan beraliran hitam. Menyerang pun tidak mempedulikan siap atau tidaknya lawan. Tapi, sungguh pun begitu, Dewa Arak tidak menjadi gugup. Buru-buru tubuhnya didoyongkan ke belakang, sehingga serangan itu lewat sejengkal di depan wajahnya. Jayalaga menggeram keras tatkala mengetahui serangannya begitu mudah dielakkan lawan. Tangan kirinya pun segera menyusuli dengan sebuah sapuan dari bawah ke atas, ke arah rahang Dewa Arak. Melihat hal ini, kecurigaan Dewa Arak kian bertambah besar. Benarkah Jayalaga ini murid kakek gurunya? Rasanya mustahil. Tidak sadarkah pemuda itu kalau serangan-serangan yang dilakukannya dapat mengenai gurunya sendiri? Dewa Arak tidak punya pilihan lain. Mayat kakek gurunya harus diselamatkan dulu. Pemuda berambut putih keperakan ini tidak ingin mayat kakek gurunya terkena sasaran serangan nyasar Jayalaga yang nampaknya tidak mempedulikan mayat gurunya itu. Dewa Arak melempar tubuhnya ke belakang, kemudian bersalto beberapa kali di udara. Tapi, Jayalaga rupanya tidak ingin memberi kesempatan pada lawannya. Begitu dilihatnya tubuh pemuda berambut putih keperakan itu melenting ke udara, bergegas melompat menyusul seraya mengirimkan serangan-serangannya. Ringan tanpa suara, kedua kaki Arya menjejak tanah. Tapi secepat itu pula, tubuhnya kembali dilempar ke belakang. Karena begitu kedua kakinya mendarat, Jayalaga pun telah mendaratkan kedua kakinya, seraya mengirimkan sebuah tendangan melingkar. Tendangan kaki Jayalaga mengenai tempat kosong,
karena tubuh Dewa Arak sudah tidak ada lagi di situ. Pemuda berpakaian merah muda itu menggeram keras. Sekilas dilihatnya Arya telah meletakkan mayat Eyang Tapak Jati di tanah. Rupanya kau menginginkan nyawaku, Jayalaga, gumam Arya pelan, tapi terdengar cukup keras di telinga Jayalaga. Dalam kedongkolannya, Arya tidak memanggil paman guru kepada Jayalaga. Tambahan lagi memang Dewa Arak masih meragukan pengakuan pemuda itu. Perlahan-lahan kakinya dilangkahkan menghampiri Jayalaga. Tidak usah banyak bacot, pencuri busuk. Keluarkan seluruh kemampuanmu, kalau kau tidak ingin mati sia-sia di tanganku. Orang sepertimu harus diberi pelajaran, Jayalaga, agar kau sadar bahwa tidak hanya kau saja yang memiliki kepandaian di dunia ini. Tutup mulutmu, pencuri. Hiya, Jayalaga melesat menerjang Dewa Arak. Tubuhnya meluncur cepat di udara, seraya melontarkan tendangan ke dada Arya. Dewa Arak hanya tersenyum kecut. Pemuda berbaju ungu ini ingin membuktikan pada Jayalaga kalau dia adalah cucu murid Eyang Tapak Jati. Maka segera dimainkan ilmu yang telah diwarisi dari ayahnya, ilmu 8 cara menaklukkan harimau, dan ilmu sepasang tangan penakluk naga. Begitu serangan kaki itu telah menyambar dekat, segera Dewa Arak memapak dengan kedua tangan terkepal disilangkan di depan dada. Dewa Arak tidak bersikap main-main lagi. Segera dikeluarkannya 3/4 bagian tenaga dalamnya. Bukek, suara benturan keras terdengar, begitu kaki dan tangan yang sama-sama dialiri tenaga dalam tinggi itu beradu. Seketika itu juga tubuh Jayalaga terpental kembali ke belakang. Sekujur kaki yang tertangkis tangan Dewa Arak terasa sakit bukan main. Seolah-olah tulang-tulangnya berpatahan. Meskipun begitu, dengan sebuah gerakan indah dan manis, Jayalaga mampu mematahkan tenaga yang membuat tubuhnya terlempar ke belakang. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara, kemudian mendarat di tanah dengan agak terhuyung-huyung. Tampak mulutnya menyeringai kesakitan. Rupanya kaki yang tertangkis tangan Dewa Arak tadi masih terasa ngilu bukan main. Jayalaga terperanjat kaget. Pemuda berbaju merah muda ini pun sadar kalau lawan memiliki tenaga dalam yang jauh lebih kuat darinya. Maka dia tidak mau bertindak bodoh untuk mengadu tenaga dalam lagi dengan Dewa Arak. Hiat, sambil memekik nyaring, Jayalaga kembali menyerang Dewa Arak. Kedua tangannya yang bergerak cepat memainkan ilmu, sepasang tangan penakluk naga, menyambar-nyambar mencari sasaran. Jayalaga tidak tahu kalau lawan yang dihadapinya adalah Dewa Arak. Maka meskipun telah dikerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, mudah saja bagi Dewa Arak untuk mengkandaskan semua serangan Jayalaga. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang jauh berada di atas lawannya, tidak sulit bagi Arya untuk mengelakkan setiap serangan. Sebaliknya, setiap serangan balasan Dewa Arak membuat Jayalaga kalang kabut. Bahkan beberapa kali serangan Arya hampir mengenai sasaran. Hanya dengan terpontang-panting saja pemuda baju merah muda itu berhasil mengelakkannya. Pertarungan antara kedua orang yang menggunakan jurus-jurus yang memiliki kemiripan satu sama lain itu berlangsung cepat. Tapi pertarungan jadi kurang menarik, karena kedua belah pihak telah cukup mengenal jurus masing-masing. Dan dengan sendirinya telah bisa memperkirakan arah serangan yang dituju, dan kemana arah serangan selanjutnya akan dilancarkan. Jayalaga mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Pemuda berbaju merah muda ini nampaknya bersemangat sekali untuk bisa menjatuhkan lawannya. Tapi, setelah pertarungan berlangsung 35 jurus, perlahan namun pasti murid Eyang Tapak Jati ini terdesak. Memang dalam hal mutu ilmu silat, Jayalaga tidak kalah. Tapi dalam hal kekuatan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh, pemuda berbaju merah muda ini berada di bawah lawannya. Maka tidak mengherankan kalau pemuda ini segera saja terdesak. Berkali-kali, karena terpaksa dan tidak ada jalan lain lagi, Jayalaga terpaksa menangkis serangan Dewa Arak. Dan akibatnya sudah bisa diduga, tubuhnya pun terjengkang ke belakang, dengan dada terasa sesak. Tapi meskipun begitu, Jayalaga yang memang terhitung orang yang mempunyai sifat keras hati, tidak mau menyerah. Tetap saja dia menyerang semakin dahsyat. Tentu saja hal ini membuat Dewa Arak menjadi jengkel. Jayalaga terhitung pemuda yang tidak tahu dikasih hati, pikirnya. Sungguh pun pemuda ini, menilik ilmu-ilmu yang dimainkannya, benar murid kakek gurunya. Dan dengan sendirinya terhitung paman guru Dewa Arak, perlu diberi pelajaran agar tidak bersikap seperti itu lagi pada orang lain. Hiat, Jayalaga mengirimkan serangan berupa tinju kanan ke arah dada Dewa Arak. Kali ini Arya yang memang bermaksud memberi hajaran, segera bertindak. Segera tubuhnya didoyongkan ke kanan, seraya mengangkat tangan kiri menangkis. Wut, plakek,
Untuk yang kesekian kalinya, Jayalaga menyeringai kesakitan. Dan sebelum dia sempat berbuat sesuatu, kaki kanan Dewa Arak telah melayang ke arah dada. Buru-buru diletakkan tangan kirinya ke bawah, menangkis tendangan itu. Takek, bukek, huk, tubuh Jayalaga terjengkang ke belakang, ketika tendangan Dewa Arak menghantam perutnya. Keras bukan main tendangan itu, sehingga beberapa saat lamanya, pemuda berbaju merah muda ini hanya mampu membungkukkan tubuh sambil memegang perutnya. Diam-diam di dalam hati, Jayalaga takjub akan kejadian yang terjadi begitu cepat. Sungguh tidak disangkanya kalau kaki pemuda berambut putih keperakan itu mampu mengirimkan tendangan berantai yang begitu cepat. Begitu tendangannya ke arah dada tertangkis, Dewa Arak menarik pulang kakinya sedikit. Dan secepat itu pula menyusulinya dengan tendangan ke perut. Bagaimana? Tanya Arya seraya menghampiri Jayalaga yang masih membungkukkan tubuh. Masih perlukah bukti kalau aku termasuk cucu murid Eyang Tapak Jati? Perlahan-lahan Jayalaga meluruskan kembali tubuhnya. Mulutnya menyeringai, begitu merasakan sakit yang mendera ketika tubuhnya diluruskan. Tidak, tidak perlu lagi. Kau memang jelas cucu murid guruku, sahut pemuda berpakaian merah muda itu cepat. Sejak tadi pun sudah diketahuinya kalau pemuda berambut putih keperakan itu adalah cucu murid Eyang Tapak Jati. Ilmu, sepasang tangan penakluk naga, yang dimainkan pemuda berambut putih keperakan itu telah membuat persoalannya menjadi jelas. 3 Macan Lembah Neraka, Jilid 3. Kalau begitu, mari kita urus mayat kakek guru dulu, usul Dewa Arak. Usul yang baik sekali, sahut Jayalaga cepat. Lega hati Dewa Arak melihat sambutan pemuda berbaju merah muda itu, yang kini sudah tidak sinis seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, Arya segera beranjak menuju tempat mayat Eyang Tapak Jati tergolek. Dengan mulut masih menyeringai, Jayalaga segera melangkah di belakang Dewa Arak. Arya membungkukkan tubuhnya, dan membopong kembali mayat kakek gurunya. Dibawanya mayat itu ke sebuah tempat di bawah pohon yang rindang. Tempat yang diperkirakannya cocok untuk menjadi peristirahatan terakhir Eyang Tapak Jati. Setelah meletakkan mayat itu kembali di tanah, Dewa Arak mulai sibuk menggali sebuah lubang di bawah kerimbunan pepohonan yang lebat. Berkat tenaga dalamnya yang memang sudah mencapai tingkatan tinggi, tidak sulit bagi Dewa Arak untuk menggali. Sesaat kemudian, sebuah lubang untuk mengubur mayat manusia telah siap. Segera Jayalaga menaruh mayat Eyang Tapak Jati di dalam lubang itu. Kemudian Dewa Arak bersama pemuda berpakaian merah muda itu bersama-sama menimbuninya dengan gumpalan tanah dan batu-batu. Dewa Arak menatap wajah Jayalaga tajam-tajam. Dalam jilatan cahaya matahari yang sudah agak tergelincir ke barat, dilihatnya pemuda itu tertunduk sedih. Bahkan sepasang matanya merembang berkaca-kaca. Sepertinya kematian gurunya membuat pemuda itu terpukul, duga Dewa Arak dalam hati. Kematian Eyang Tapak Jatikah yang membuat sikap pemuda berbaju merah muda ini jadi aneh? Sudahlah, Paman, kematian Eyang Tapak Jati tidak perlu kita sesali. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Walaupun kita mengeluarkan air mata darah, yang telah mati tidak akan bangkit kembali, hibur Dewa Arak. Kini pemuda berambut putih keperakan itu memanggil Jayalaga dengan panggilan menghormat. Aku menyesal sekali, Arya. Kau bisa berkata begitu karena tidak melihat sendiri kematian Eyang Tapak Jati, sedangkan aku melihat dengan mata kepala sendiri, ketika salah satu dari 3 orang sakti itu membantainya. Kalau saja tidak mengingat pesan guru, sudah sejak tadi aku terjun ke kancah pertempuran membantunya menghadapi orang-orang biadab itu, bantah Jayalaga keras. Memang Dewa Arak telah memberitahukan namanya selagi mereka mengubur mayat Eyang Tapak Jati. Jadi, Paman melihat semua kejadian itu, tanya Arya terkejut. Yah, Jayalaga menganggukkan kepalanya. Paman kenal orang yang telah membunuh Eyang? Tanya Arya lagi. Agak ragu-ragu pemuda berpakaian merah muda itu menganggukkan kepalanya. Aku hanya tahu kalau kedatangan mereka hendak mencari seorang pemuda yang berjuluk Dewa Arak. Mereka berjuluk 3 Macan Lembah Neraka. Kedatangan mereka untuk menuntut balas atas kematian raksasa rimba neraka. Dewa Arak mengerutkan alisnya. Cerita Jayalaga sudah didengarnya dari mulut Eyang Tapak Jati. Apakah kau dapat mengingat ciri-ciri ketiga orang itu, Paman? Tanya Dewa Arak lagi. Aku ingat, Arya, sahut Jayalaga sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian diceritakannya ciri-ciri ketiga orang yang berjuluk 3 Macan Lembah Neraka itu. Oh iya, Paman, aku masih belum mengerti dengan sikap Paman tadi, ucap Dewa Arak tak kuat menyimpan perasaan itu. Hah, Jayalaga menghela napas panjang. Lupakanlah, Arya.
Tadi aku masih terpukul dengan kematian Eyang Tapak Jati. Lalu sikap paman yang menyerang tanpa mempedulikan mayat kakek guru tadi, tanya Arya lagi. Jayalaga tersenyum. Itu memang kusengaja, Arya. Aku hanya ingin mengetahui kebenaran pengakuanmu. Kalau kau memang benar cucu murid Eyang Tapak Jati, tentunya kau akan melindungi mayat itu mati-matian. Tapi bila kau hanya mengaku aku saja, pasti kau tidak akan mempedulikannya, jelas Jayalaga. Ah, Dewa Arak berseru kaget. Kini baru dimengertinya mengapa pemuda berpakaian merah muda ini menyerang Kalang Kabut. Sesaat suasana pun menjadi hening. Kalau begitu, aku pergi dulu, Paman. Aku akan mencari mereka, ucap Arya tiba-tiba. Tunggu dulu, Arya, cegah Jayalaga cepat. Kita pergi sama-sama. Setelah kematian guru, rasanya aku sudah tidak betah lagi tinggal di sini. Kalau begitu, cepatlah, Paman, sambut Dewa Arak tidak sabar. Tunggu sebentar, Arya. Ada apa lagi, Paman? Ada yang ingin kubicarakan denganmu, Arya. Apa itu, Paman? Jayalaga terdiam. Ditatapnya wajah Dewa Arak dalam-dalam. Apakah kau yang berjuluk Dewa Arak, Arya? Tanya pemuda berbaju merah muda itu. Sejak tadi sewaktu Dewa Arak memberitahukan namanya, Jayalaga telah berpikir keras. Mengingat-ingat di mana pernah didengarnya nama itu. Dan baru sekarang saja dia teringat kembali. Hah, Dewa Arak menghela napas dalam-dalam. Begitulah orang menjulukiku, Paman. Julukan yang aneh, desah Jayalaga sambil tersenyum. Sepasang matanya menatap sekilas pada guci arak yang tersampir di punggung Dewa Arak. Mungkin karena aku selalu meminum arak sebelum bertarung, kilah Arya begitu dilihatnya sepasang mata paman gurunya melirik ke arah guci arak di punggungnya. Mengapa begitu, Arya? Tanya Jayalaga lagi. Tanpa sungkan-sungkan lagi, Dewa Arak pun menceritakan semuanya. Mulai dari keistimewaan guci itu, sampai pada ilmunya yang akan menjadi lumpuh jika tidak minum arak sebelum bertarung. Jayalaga mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Bagaimana, Paman? Sudah cukup jelas? Tanya Arya setelah mengakhiri penjelasannya. Cukup, Arya. Kalau begitu, mari kita berangkat, ajak Dewa Arak, seraya melesat dari situ. Tentu saja Arya tidak mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya. Pemuda berambut putih keperakan ini hanya mengerahkan separuh ilmu meringankan tubuhnya, agar Jayalaga tidak tertinggal terlalu jauh. Hahaha, terdengar tawa bergelak dari mulut seorang laki-laki bertubuh pendek dan gemuk berkulit merah. Pakaiannya berupa rompi dari kulit macan tutul. Siapa lagi kalau bukan macan tutul lembah neraka, salah seorang dari 3 macan lembah neraka. Macan tutul lembah neraka berdiri di tengah-tengah halaman yang luas, di depan sebuah gedung yang dikelilingi pagar kayu bulat yang tinggi. Di sekeliling laki-laki bertubuh gemuk pendek ini, berdiri berpuluh-puluh orang berseragam sebuah perguruan silat. Rata-rata raut wajah pengepung itu memancarkan kemarahan yang amat sangat. Sementara di belakang orang-orang ini, bergeletakan belasan sosok tanpa nyawa. Seorang laki-laki berusia setengah baya bertubuh sedang, mendekati macan tutul lembah neraka yang masih saja tertawa-tawa. Di punggung tangannya terlihat rajahan bergambar sebuah kapak. Laki-laki ini adalah ketua perguruan kapak sakti. Ki Gelagar namanya. Siapa kau, Kisanak? Dan mengapa mengacau perguruanku? Tanya Ki Gelagar penuh wibawa. Macan tutul lembah neraka tertawa bergelak. Aku, hahaha, orang persilatan mengenalku sebagai macan tutul lembah neraka. Dan kedatanganku kemari adalah untuk menanyakan di mana orang yang berjuluk Dewa Arak. Katakan padaku, di mana dia berada. Kalau tidak, Ki Gelagar terkejut bukan main. Sebagai seorang tokoh persilatan, tentu saja ketua perguruan kapak sakti ini memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai dunia persilatan. Dia tahu betul siapa itu tokoh yang berjuluk macan tutul lembah neraka, salah seorang dari 3 macan lembah neraka. Tokoh-tokoh yang berwatak ganjil, dan juga berkepandaian tinggi. Tapi, orang yang dicari macan tutul lembah neraka ini pun adalah seorang tokoh yang tidak kalah terkenal. Nama Dewa Arak telah bergaung ke seluruh penjuru desa, kadipaten-kadipaten, bahkan ke kota raja. Sayang sekali, macan tutul lembah neraka. Aku tidak tahu di mana orang yang kau cari itu, jawab Ki Gelagar mencoba bersikap tenang. Apa kau bilang? Sentak macan tutul lembah neraka keras. Berani kau bilang tidak tahu? Apa kau sudah bosan hidup? Ki Gelagar menarik napas panjang, dan menghembuskannya kuat-kuat. Aku memang tidak mengetahui di mana Dewa Arak berada, macan tutul lembah neraka. Tapi percayalah, apabila aku bertemu dengannya, akan kukatakan kalau kau tengah mencarinya.
Bagaimana? Kau menerima usulku? Macan tutul lembah neraka menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, aku tidak bisa menerima usulmu. Aku tidak sabar menunggu terlalu lama. Jadi, tanya Ki Gelagar dengan jantung berdegup keras. Firasat ketua perguruan kapak sakti itu mengatakan ada bahaya yang mengancam. Seluruh urat-urat saraf di tubuhnya mendadak menegang, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan kedua tangannya telah menyentuh gagang kapaknya. Aku akan menggunakan cara lain yang ku tahu pasti sangat ampuh untuk memancing pemuda itu mencariku. Kau ingin tahu? Apa itu? Tanya Ki Gelagar setengah hati. Tapi macan tutul lembah neraka seolah-olah tidak mendengar pertanyaan itu. Enak saja dilanjutkan ucapannya. Dari salah seorang penduduk, ku dengar Dewa Arak ada di desa ini. Sekarang aku hanya tinggal memancing kedatangannya saja. Akan kubuat kekacauan di seluruh desa ini. Pasti dia akan datang, dan aku memilih perguruanmu. Keparat, maki Ki Gelagar. Seketika itu juga kedua tangannya bergerak. Sesaat kemudian, di kedua tangannya telah tergenggam sepasang kapak berwarna hitam mengkilat. Haat, sambil mengeluarkan seruan nyaring, Ki Gelagar memutar-mutarkan kedua senjatanya. Angin menderu keras, mengiringi putaran kapak itu. Hiya, Ki Gelagar menerjang macan tutul lembah neraka. Kapak hitam mengkilat di tangan kanannya diayunkan ke arah kepala laki-laki pendek gemuk itu. Sebenarnya sasaran serangan kapak itu adalah ke leher, tapi karena tubuh macan tutul lembah neraka yang terlalu pendek, serangan kapak itu jadi mengarah ke kepala. Wood, sebelum serangan itu tiba, macan tutul lembah neraka telah terlebih dulu melompat, membuat serangan kapak Ki Gelagar mengenai tempat kosong dan lewat di bawah kakinya lawannya. Begitu tubuhnya berada di udara, laki-laki pendek gemuk itu langsung menerkam Ki Gelagar dengan kedua tangan mencengkeram ke arah leher. Ah, ketua perguruan kapak sakti terpekik kaget. Serangan itu datang tak terduga sama sekali. Sebisa-bisanya dilempar tubuhnya ke belakang dan bergulingan menjauh. Tapi macan tutul lembah neraka yang memang berwatak kejam, tidak mau melepaskan lawannya begitu saja. Segera dia melompat memburu. Para murid perguruan kapak sakti yang melihat keadaan guru mereka terancam, tidak tinggal diam. Bagai di komando, serentak mereka menghadang. Suara desing kapak yang saling berkelebatan, mengancam tubuh macan tutul lembah neraka. Sehingga membuat laki-laki pendek gemuk ini terpaksa menunda serangannya terhadap Ki Gelagar. Kedua tangannya berkelebatan cepat. Hebat bukan main akibatnya. Para penyerang macan tutul lembah neraka berpentalan, sebelum serangan mereka mengenai tubuhnya. Ada hembusan angin keras keluar dari tangan yang berputaran itu, angin yang membuat tubuh murid-murid perguruan kapak sakti berpentalan tak tentu arah. Terdengar suara berdebukan keras hampir berbarengan, begitu tubuh para pengeroyok yang sial itu berjatuhan. Beberapa saat lamanya mereka tak mampu bangkit. Dada mereka terasa sesak bukan main. Padahal tidak sedikit pun mereka tersentuh tangan macan tutul lembah neraka. Haat! Ki Gelagar yang kini telah dapat memperbaiki posisinya, kembali menerjang lawannya. Sepasang kapak hitamnya kembali berkelebat cepat mengancam berbagai bagian tubuh macan tutul lembah neraka. Sesaat kemudian, kedua orang ini pun sudah terlibat dalam sebuah pertarungan sengit kembali. Serangan sepasang kapak di tangan Ki Gelagar memang luar biasa. Sungguh tidak terlalu berlebihan kalau perguruan yang dipimpinnya dinamakan kapak sakti. Serangan sepasang kapaknya datang susul menyusul seperti gelombang laut. Angin berkesiutan tajam mengiringi setiap gerakan kapak itu. Tapi lawan yang dihadapi Ki Gelagar adalah seorang tokoh rimba persilatan aliran hitam yang memiliki kepandaian luar biasa. Tingkat kepandaian laki-laki pendek gemuk ini memang jauh di atas ketua perguruan kapak sakti. Baik dalam hal tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuh. Hasilnya, sungguh pun kedua kapak di tangan Ki Gelagar datang laksana gelombang, tetap saja laki-laki pendek gemuk ini mampu mengelak tanpa mengalami kesulitan. Ki Gelagar menggertakkan gigi. Sejak semula sudah diduganya kalau dia bukanlah tandingan tokoh dari lembah neraka ini. Tapi, meskipun begitu ketua perguruan kapak sakti ini tetap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mempertahankan selembar nyawanya. Belasan jurus telah berlalu, dan sampai sejauh ini tak ada satupun serangan Ki Gelagar yang mengenai sasaran. Jangankan mengenai sasaran, tanda-tanda mendesak pun belum tampak. Padahal hingga saat ini macan tutul lembah neraka belum balas menyerang. Sekarang giliranku, seru macan tutul lembah neraka begitu Ki Gelagar kembali mengayunkan kapak ke arah kepalanya. Laki-laki pendek gemuk ini mengangkat tangan kirinya menangkis serangan itu. Tuk, Ki Gelagar memekik tertahan.
Pergelangan tangannya yang membentur tangan macan tutul lembah neraka terasa sakit bukan main. Seolah-olah yang berbenturan dengan tangannya bukan tangan manusia yang terdiri dari tulang dan daging, tapi potongan baja yang keras bukan main. Tak pelak lagi, kapak Ki Gelagar pun terlepas dari pegangan. Dan sebelum sempat berbuat sesuatu, kaki laki-laki pendek itu telah dikibaskan ke arah lututnya. Cepat bukan main gerakan macan tutul lembah neraka ini. Tukek, Ki Gelagar memekik tertahan ketika lututnya terhantam ujung kaki lawan. Seketika itu juga sambungan tulang lututnya terlepas. Kontan tubuh ketua perguruan kapak sakti ini oleng. Dan di saat itulah, macan tutul lembah neraka meluruk menyerbu. Kedua tangannya menyambar deras ke arah dada dan ulu hati Ki Gelagar. Ki Gelagar terkejut bukan main. Tak terasa mulutnya memekik kaget. Disadari kalau dirinya tidak akan mampu mengelakkan serangan itu, dan maut sudah berada di ambang pintu. Ketua perguruan kapak sakti ini tidak mampu berbuat apa-apa lagi, selain membelalakkan sepasang matanya, menanti datangnya maut. Tapi di saat gawat bagi keselamatan Ki Gelagar, dari arah kanan terdengar suara mencicit nyaring, disusul dengan melesatnya benda berkilat ke arah pelipis macan tutul lembah neraka. Sekilas macan tutul lembah neraka mengenal serangan maut. Dari suara desingannya, sudah bisa diukur kekuatan tenaga dalam pengiringnya. Maka laki-laki bertubuh gemuk pendek itu tidak berani bertindak gegabah. Cepat dibatalkan serangannya terhadap Ki Gelagar, lalu tubuhnya dibanting ke tanah, kemudian bergulingan menjauh. Secara refleks, sudut matanya melirik benda yang menyambarnya tadi. Laki-laki pendek gemuk ini terkejut bukan main, tatkala melihat benda yang mengancam pelipisnya ternyata adalah benda cair. Entah air atau arak, dia tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas, hal ini membuatnya terkejut bukan main. Seseorang yang dapat membuat air atau benda cair menjadi sebuah senjata rahasia, membuktikan kelihayan si pengirim serangan itu sendiri. Tubuh macan tutul lembah neraka melenting ke atas, lalu mendarat dengan sikap waspada. Beberapa tombak di depannya, di sebelah Ki Gelagar, telah berdiri dua orang pemuda. Yang seorang berpakaian merah muda, sementara yang seorang lagi berpakaian ungu, berambut putih keperakan. Sebuah guci arak terbuat dari perak terpegang di tangan kanannya. Kedua orang ini adalah Dewa Arak dan Jayalaga. Dewa Araklah yang tadi telah menyelamatkan nyawa Ki Gelagar dengan semburan araknya. Beberapa saat lamanya, Dewa Arak dan macan tutul lembah neraka saling tatap. Dialah salah seorang dari tiga macan lembah neraka itu, Arya, bisik Jayalaga ke telinga Arya. Dewa Arak hanya berdehem untuk menutupi amarahnya yang bergolak di dalam dada. Kemudian diangkatnya guci araknya, lalu dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar begitu arak itu melewati tenggorokan pemuda berambut putih keperakan itu. Tiba-tiba macan tutul lembah neraka menggeram. Kaukah orang yang berjuluk Dewa Arak? Tanya salah seorang tokoh tiga macan lembah neraka ini keras. Sorot matanya menyiratkan hawa maut. Arya menurunkan kembali guci araknya. Begitulah orang-orang menjulukiku. Kaukah orang yang telah membunuh Eyang Tapak Jati? Dewa Arak balik bertanya. Dalam suara pemuda itu terkandung ancaman. Hahaha, sungguh tidak kusangka kalau begitu mudahnya aku bisa menemukanmu, Dewa Arak. Kuakui, memang akulah yang membunuh Eyang Tapak Jati. Aku macan tutul lembah neraka. Lalu kau mau apa? Tantang laki-laki pendek gemuk itu. Aku akan membalaskan dendamnya padamu. Kau kejam, macan tutul lembah neraka. Kau telah membunuh orang yang sama sekali tidak tahu menahu dengan urusanmu. Macan tutul lembah neraka mendengus. Aku tidak peduli, sergah laki-laki pendek gemuk itu keras. Pokoknya, siapapun yang mempunyai hubungan denganmu harus mampus. Kaulah yang harus mati, macan tutul lembah neraka. Sebagai balasan atas kekejianmu pada Eyang Tapak Jati. Kaulah yang harus mampus, Dewa Arak. Kau telah membunuh sahabatku, raksasa rimba neraka. Kini aku meminta nyawamu sebagai gantinya. Hiya, setelah berkata demikian, macan tutul lembah neraka meloncat menerjang Dewa Arak. Tubuhnya yang pendek dan gemuk ini sama sekali tidak memengaruhi kelincahan gerakannya. Kedua tangannya melakukan sampokan beruntun ke arah ubun-ubun dan pelipis. Dewa Arak bersikap tenang. Dengan jurus 8 langkah belalang, tidak sulit baginya untuk mengelakkan setiap serangan itu. Dan dengan gerakan unik, langkah kaki sempoyongan dan tubuh terhuyung-huyung, dielakkan serangan itu. Di lain saat, tubuhnya sudah tidak berada lagi di situ. Sehingga semua serangan macan tutul lembah neraka mengenai tempat kosong.
Laki-laki bertubuh pendek gemuk itu terkejut bukan main, tatkala mendengar desiran angin keras menyambar di belakang tubuhnya. Ternyata Dewa Arak telah mengayunkan guci ke arah kepalanya. Buru-buru macan tutul lembah neraka melempar tubuh ke depan, kemudian bergulingan, sehingga ayunan guci itu mengenai tempat kosong. Dewa Arak yang tengah diamuk dendam, tidak membiarkan lawannya lolos begitu saja. Segera diburunya tubuh yang bergulingan itu. Cepat laksana kilat, gucinya disampirkan kembali ke punggung. Dan begitu guci itu telah kembali di punggung, dengan gerakan aneh dan tidak terduga-duga kedua tangannya melancarkan serentetan serangan ke arah tubuh yang sedang bergulingan itu. Dalam keadaan kritis itu, macan tutul lembah neraka masih sempat membuktikan kalau dirinya adalah tokoh yang pantas menjadi salah seorang dari 3 macan lembah neraka. Sambil terus bergulingan, kedua tangannya melakukan tangkisan beruntun. Plak, plak, plak. Suara benturan keras terdengar berulang-ulang begitu dua pasang tangan yang sama-sama dialiri tenaga dalam tinggi beradu. Macan tutul lembah neraka menyeringai. Dirasakan sekujur tangannya terasa lumpuh, bahkan dadanya pun dirasakan sesak bukan main. Laki-laki pendek gemuk ini pun sadar kalau tenaga dalam Dewa Arak lebih unggul darinya. Kenyataan ini membuatnya tidak berani lagi mengadu tenaga dalam dengan pemuda berambut putih keperakan itu. Saat-saat selanjutnya macan tutul lembah neraka hanya mengelakkan diri terus dari hujan serangan Dewa Arak. Tubuhnya bergulingan terus, menghindarkan diri dari cecaran serangan Arya. Tapi sampai kapan laki-laki bertubuh pendek gemuk ini dapat terus bertahan dengan hanya mengelak terus-menerus? Hal itu pun disadari oleh macan tutul lembah neraka, sehingga pada suatu saat, tiba-tiba saja seleret sinar keperakan menyambar ke perut Dewa Arak yang masih terus mencecar tubuh macan tutul lembah neraka yang bergulingan. Ternyata, sambil bergulingan tadi tangan laki-laki bertubuh pendek gemuk itu menyelinap ke balik pinggangnya. Dan dari situ, dikeluarkan senjata andalannya, sebuah ruyung perak. Begitu keluar dari tempatnya, langsung saja disabetkan ke perut Dewa Arak. Dewa Arak memekik tertahan seraya melenting ke belakang. Arya terkejut bukan main karena serangan ruyung itu datang begitu tiba-tiba. Serangan ruyung itu mengenai tempat kosong. Tapi, itu tidak dipedulikan oleh macan tutul lembah neraka. Memang tujuan dari serangan ini hanyalah ingin membebaskan diri dari cecaran serangan Dewa Arak. Maka begitu tubuh Dewa Arak melenting menjauh, segera macan tutul lembah neraka bersalto beberapa kali dan mendarat ringan 3 tombak di depan Dewa Arak. Wuk, wuk, wuk. Macan tutul lembah neraka memutar ruyungnya. Suaranya menderu keras, seolah-olah di tempat itu terjadi badai. Murid-murid perguruan kapak sakti pun bergegas menjauh. Macan tutul lembah neraka berteriak keras. Ruyung di genggamannya diayunkan ke kepala Dewa Arak. Wukek, sambaran ruyung itu mengenai tempat kosong. Lewat setengah jengkal di atas kepala Dewa Arak, begitu pemuda berambut putih keperakan ini menundukkan kepalanya. Rambut dan pakaian Dewa Arak berkibaran keras, pertanda betapa kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam babatan ruyung itu. Tapi Dewa Arak tidak tinggal diam. Dengan ilmu belalang sakti, dihadapinya lawan dengan tangan kosong. Sesaat kemudian terjadilah pertempuran sengit. Pertarungan antara kedua tokoh yang sama-sama memiliki kepandaian tinggi itu berlangsung cepat. Sehingga tak terasa 50 jurus telah berlalu. Dan sampai sejauh itu, Dewa Arak masih saja melayani macan tutul lembah neraka dengan tangan kosong. Guci peraknya tetap tersampir di punggung. Hebat memang akibat yang ditimbulkan oleh 2 orang tokoh sakti yang tengah bertarung ini. Pagar kayu bulat yang mengelilingi halaman itu porak-poranda tersambar angin pukulan yang nyasar. Di sana-sini tanah terbongkar, bagaikan abis dibajak. Pohon-pohon yang berada dekat situ bertumbangan. Debu pun mengepul tinggi ke udara. Tiba-tiba Dewa Arak memekik keras. Sesaat kemudian guci araknya telah tergenggam di tangan kanannya. Dan dengan guci di tangan, pemuda berambut putih keperakan ini kini menghadapi lawan. Begitu Dewa Arak mempergunakan gucinya, macan tutul lembah neraka mulai merasakan serangan-serangan lawannya begitu berat. Apalagi, Dewa Arak terkadang menyerang lawannya dengan semburan-semburan arak dari mulutnya. Lewat 70 jurus, macan tutul lembah neraka mulai terdesak. Laki-laki pendek gemuk itu diam-diam mengeluh dalam hati. Sungguh tidak disangkanya kalau kepandaian Dewa Arak begitu tinggi. Pantaslah kalau raksasa rimba neraka sampai tewas di tangan pemuda berambut putih keperakan ini, pikirnya memaklumi. Perlahan namun pasti, gerakan ruyung perak di tangan macan tutul lembah neraka mulai terbatas ruang geraknya.
Beberapa kali, sewaktu Ruyung beradu dengan Guci, tubuh laki-laki pendek gemuk itu terhuyung-huyung ke belakang. Macan tutul lembah neraka juga merasakan sekujur tangannya seperti lumpuh, dadanya pun terasa sesak setiap kali terjadi benturan pada kedua senjata mereka. Pada jurus ke-92, Dewa Arak mengayunkan gucinya ke arah kepala macan tutul lembah neraka. Laki-laki pendek gemuk itu segera merundukkan kepalanya, sehingga ayunan guci itu lewat di atas kepalanya. Tapi sungguh tak disangka kalau di saat itu kaki Dewa Arak bergerak cepat mengarah ke perutnya. Bukek, huk, telak dan keras bukan main tendangan itu menghantam perut macan tutul lembah neraka. Seketika laki-laki pendek gemuk itu membungkukkan tubuhnya. Perutnya dirasakan mual dan mules bukan main. Sadarlah macan tutul lembah neraka kalau dia bukan tandingan Dewa Arak. Baru saja Dewa Arak bergerak hendak melancarkan serangan susulan, macan tutul lembah neraka segera memijit salah satu bagian ruyung peraknya. Ser, terdengar suara berdesir begitu dari ujung ruyung yang tiba-tiba terbuka itu melesat puluhan jarum-jarum halus ke arah Dewa Arak. Melihat hal ini, Dewa Arak tidak berani bersikap gegabah. Bukan tidak mungkin kalau jarum-jarum itu mengandung racun ganas. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, segera pemuda berambut putih keperakan ini melompat ke samping. Dan di saat Dewa Arak tengah sibuk menghadapi jarum-jarum beracun itu, macan tutul lembah neraka segera melesat pergi dari situ. Berkat ilmu meringankan tubuhnya yang memang sudah mencapai tingkatan tinggi, dalam beberapa kali lompatan saja laki-laki pendek gemuk itu sudah berada jauh dari situ. Kalau kau masih penasaran, kau boleh mencariku di hutan Parigi, dekat Bukit Tombok. Terdengar suara keras berkumandang di sekitar halaman perguruan kapak sakti itu. Hah! Dewa Arak menghela napas panjang. Disadarinya kalau tidak mungkin lagi baginya dapat mengejar lawannya. Macan tutul lembah neraka telah berada jauh dari situ. Dibiarkan saja macan tutul lembah neraka lenyap di kejauhan. Toh, laki-laki pendek gemuk itu telah memberitahukan tempat tinggalnya. Dengan langkah lesu, Dewa Arak menghampiri Jayalaga yang berdiri di samping Ki Gelagar. Terima kasih atas pertolonganmu, anak muda, ucap ketua perguruan kapak sakti itu sambil mengulurkan tangan pada Dewa Arak. Arya pun segera menjabatnya erat-erat. Kalau tidak karena pertolonganmu, mungkin saat ini aku sudah tewas di tangan macan tutul lembah neraka. Hah, iblis itu benar-benar lihai sekali. Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan merah. Sesaat kemudian, di hadapan Dewa Arak telah berdiri seorang gadis cantik berambut panjang, berpakaian merah menyala. Terima kasih atas pertolonganmu. Enggege, boleh aku memanggilmu, Kakang? Tanya gadis berpakaian merah menyala itu sambil tersenyum manis. Boleh saja, sahut Dewa Arak tersenyum. Kalau boleh ku tahu siapa namamu, Nini? Wajah gadis berpakaian merah menyala itu memerah. Aku Pusparani, Ki Gelagar adalah ayahku, lembut suara gadis itu. Lupakanlah, Puspa, manusia hidup harus saling tolong-menolong. Dan hanya kebetulan saja, aku yang kali ini menolong ayahmu. Bukan tidak mungkin kalau esok atau lusa, ayahmu atau malah kau sendiri yang menolongku. Siapa tahu, tanpa sepengetahuan Dewa Arak, ada sepasang mata yang memandang penuh kebencian ke arahnya, begitu melihat pemuda berambut putih keperakan itu berbincang-bincang dengan Pusparani. Sepasang mata milik Jayalaga. Oh ya, Ki, Puspa. Aku permisi dulu, aku harus mengejar musuh-musuhku sebelum mereka pergi. Mari, Paman. Setelah berkata demikian, Dewa Arak segera melesat dari situ, diikuti oleh Jayalaga. Sering-seringlah mampir, Kang, teriak Pusparani keras. Mudah-mudahan, Puspa, sahut Dewa Arak. Ki Gelagar, Pusparani, dan seluruh murid perguruan kapak sakti memandangi kepergian Dewa Arak hingga bayangan pemuda itu lenyap di kejauhan. Siapakah pemuda itu, Ayah? Tanya Pusparani sambil berjalan ke dalam rumah bersama ayahnya. Perlahan sekali suaranya, lebih mirip bisikan. Yang mana? Goda Ki Gelagar. Yang mana lagi? Sergah Pusparani masih dengan suara berbisik. Kalau yang satu lagi sih, aku sudah kenal, Ayah. Bukankah dia murid Eyang Tapak Jati? Jadi, maksudmu, Ki Gelagar sengaja menahan ucapannya. Tentu saja pemuda yang telah menolong ayah, sentak gadis pakaian merah menyala ini agak keras. Oh, dia, ucap Ki Gelagar pura-pura baru mengerti. Ya. Dia, Ayah, sambut Pusparani dengan wajah memberengut. Ki Gelagar terdiam, ditatapnya wajah putrinya lekat-lekat. Karuan saja hal itu membuat gadis berpakaian merah menyala itu menjadi malu, dan menundukkan kepalanya. Dia bernama Arya Buana.
Dunia persilatan lebih mengenalnya dengan julukan Dewa Arak, jawab Ki Gelagar. Sikapnya seolah-olah seperti telah tahu betul mengenai pemuda berambut putih keperakan itu. Padahal dia sendiri pun baru saja mendengarnya dari pembicaraan macan tutul lembah neraka dengan pemuda berbaju ungu itu. Ah, jadi, pemuda itu adalah tokoh yang menggemparkan itu, ayah, tanya Pusparani setengah tidak percaya. Sungguh tidak kusangka, orang yang begitu terkenal itu ternyata masih muda. Ki Gelagar sama sekali tidak menanggapi ucapan putrinya. Kepala ketua perguruan kapak sakti ini tertunduk menekuri lantai. Dia mengerti perasaan yang berkecamuk dalam benak putri tunggalnya ini. Pusparani telah menaruh simpati yang mendalam pada Dewa Arak. Padahal laki-laki setengah baya ini tahu kalau Dewa Arak bukanlah orang yang cocok untuk putrinya. Orang seperti Dewa Arak akan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Hal inilah yang membuat Ki Gelagar agak bingung. Pusparani agak heran melihat ayahnya sama sekali tidak menanggapi ucapannya, bahkan masuk ke ruang khususnya. Gadis berpakaian merah menyala ini tidak berani mengusik. Dia pun melangkah meninggalkan tempat itu. Hatinya bernyanyi riang, mulutnya bersiul-siul. Perjumpaannya dengan Dewa Arak membuat hatinya berbunga-bunga.